statement pertama saya ya di media ya. Selama ini banyak banget teman-teman media mencoba minta saya untuk berstatement terkait masalah kasus yang menimpa Nikita Mirzani. Awal-awal memang saya memilih untuk tidak mau berkomentar banyak karena ya fakta yang sebenarnya yang mengetahui itu kan dari pihak kepolisian, kita dan pelapor. Ya saya pribadi sih sejujurnya cukup prihatin lah ya, cukup prihatin karena Nikita Mirzani ini orang yang saya kenal baik. Beberapa kali pun saya ketemu dengan Nikita baik di luar maupun di kediamannya untuk pengiriman motor. Waktu itu dia pesan motor. Jadi dan sisi lain Nikita Mirzani di belakang layar banyak yang mungkin nggak tahu bahwa Nikita ini orang yang punya goals banyak untuk bagaimana bisa berkontribusi juga untuk banyak orang, membuka bisnis dan charity-nya juga saya jadi saksi dia banyak bantu orang juga ya pastinya ini adalah ujian berat ya untuk Nikita Mirzani ya. Karena terbukti dengan adanya penambahan masa tahanan ini artinya tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Mungkin yang dirasa cukup untuk bagaimana bisa menempuh jalur restoratif justice. Ya mungkin kalau masih bisa, kita ini kan adalah seorang yang single parent, ada anak yang masih kecil juga. Mungkin barangkali bisa saya ini bisa cukup hati dari pihak yang mungkin merasa dirugikan. Terlepas saya tidak membenarkan ataupun tidak mendukung kalaupun faktanya memang terjadi dugaan tindak pidana ibu gelap kalau nggak salah ya, atau kasus yang menimpa Nikita Mirzani ini. Saya tetap masih berharap dan mendoakan lah, siapa tahu pihak pelapor berkenan untuk cabut laporan atau seperti apa ya kan. Biar bagaimanapun Nikita adalah sosok ibu yang utuh dan dibutuhkan oleh anak-anaknya. Baik, kembali lagi kita tidak bisa mengintervensi sama sekali di proses hukumnya karena ini pihak polisi juga pasti melakukan langkah memproses ini sampai di titik hari ini berarti kan memang sudah mempunyai cukup alat bukti. Ya paling ya saya mengajak untuk pihak pelapor barangkali masih ada kesempatan untuk bisa ditempuh jalur restoratif justice supaya Nikita Mirzani bisa mendapat hal yang baik ya. Saya sih sangat yakin ya dengan kejadian ini pasti Nikita juga merasa bersedih ya, merasa bersedih ya. Pastinya sebagai sahabat, sebagai teman, saya mendoakan, mendukung dan mensupport ya untuk Nikita Mirzani karena emang dapat info dari kerabat juga yang sempat menjenguk. Dia ada di tahanan di dalam sel. Ya kalau sekarang ini kan memang beliau kan masih dalam proses menunggu P21 kan, menunggu tahapan selanjutnya untuk pelimpahan. Nah sebetulnya ini kacamata saya semoga aja masih ada kemungkinan untuk bisa ditempuh jalur-jalur yang baik lah untuk supaya kita bisa berdamai dengan pelapor. Karena kan kalau yang saya tahu dari perkara ini kan ada pihak yang dirugikan merasa tertipu ya, dugaannya kan ke arah situ kan. Jadi kalau support sih sebetulnya memang belum sempat ya saya untuk datang menjenguk, paling
memonitor dari teman-teman yang mungkin sudah hadir menjenguk, melihat keadaan kita. Ya, saya titip sampaikan salam, karena kita udah nggak bisa komunikasi juga kan, sudah nggak bisa komunikasi. Paling doa, dan ya intinya kalau memang nanti harus ada proses-proses yang sekiranya saya bisa membantu, insya Allah saya akan dengan siap membantu. Ini sekali lagi bukan membenarkan apapun itu ya, tindakan yang mungkin dilakukan, tapi saya bicara dalam hal ini as a human, sebagai sesama manusia yang saya pun melihat di kita banyak sisi baiknya dia juga loh, yang mungkin masih bisa merubah yang bersangkutan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya pesan aja Bang buat kita, maksudnya dari Bang apa? Ya pastinya Nikita Mirzani, saya dan LDF terus mendukung, mendoakan kita, semoga anak-anak sehat semuanya. Jangan lupa terus berdoa, sholat, meminta yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan Allah paling berkuasa untuk bagaimana bisa membantu kita untuk menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Ya, saya siaplah kalau memang diperlukan apa yang bisa saya support, mungkin bisa disampaikan. Insya Allah ini kita udah jadi bagian dari sahabat, teman, keluarga saya juga. Saya pasti akan terus berdoa yang terbaik untuk kita bisa. Semoga Allah selalu menjaga kita, memberikan kesehatan dan hal-hal yang baik untuk menghadapi ujian yang sangat berat. Saya kebayangin kasihannya seorang perempuan, single parent, tapi ya jangan ngatur Allah, kita ikuti